warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ramadayani dengan NIM A1C1195052 dari Prodi Pendidikan Kimia. Video saya pada kali ini yaitu akan menjawab soal dari ujian tengah semester Praktikum Kimia Organik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Syamsurizal, MSI. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan ide kritis Anda, langkah-langkah yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan percobaan tentang reaksi-reaksi aldehid. Simak video yang akan saya tampilkan untuk menjawab soal tersebut. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum identifikasi senyawa aldehid dan keton, kita memakai bahan yaitu amilum. Yang kedua yaitu glukosa. Yang ketiga yaitu aseton. Dan yang terakhir kita memakai formaldehid. Larutan uji yang kita gunakan yaitu larutan Tollens. Karena pada praktikum kali ini kita membutuhkan pemanasan, jadi pertama-tama kita panaskan terlebih dahulu air yang akan digunakan. Dapat teman-teman lihat pemanasan pada praktikan menggunakan bunsen. Menurut saya, pemanasan dengan bunsen lebih susah karena tidak bisa mengatur pemanasannya dengan mudah. Untuk itu, kita bisa menggunakan alat praktikum yang bernama hot plate. Kita lanjutkan videonya. Di sini kita sudah menyiapkan 12 tabung reaksi. Pertama, dilakukan untuk uji reaksi Tollens. Tabung reaksi diisi dengan sampel. Pada tabung reaksi ini, kami tambahkan sampel glukosa yang akan ditetesi tetes demi tetes reaksi Tollens. Teman-teman lihat pada video, praktikan sangat sulit untuk menentukan apakah larutan tersebut terdapat cermin perak ataupun tidak, karena praktikan tersebut tidak melakukan pemanasan. Menurut saya, harus dilakukan pemanasan untuk setiap larutan. Kita lanjutkan videonya. Pada sampel glukosa yang ditambahkan reaksi Tollens, ini membentuk cincin perak di dinding tabung reaksi. Pada tabung reaksi kedua, yaitu menggunakan sampel amilum yang akan ditambahkan reaksi Tollens. Pada tabung reaksi kedua ini, yaitu sampel amilum yang ditambahkan dengan reaksi Tollens membentuk cincin perak di dinding tabung reaksi ini. Pada tabung reaksi ketiga, yaitu kita isi dengan sampel formaldehid yang akan ditambahkan reaksi Tollens. Tabung reaksi ketiga yang diisi dengan sampel formaldehid yang ditambahkan reaksi Tollens ini menghasilkan cincin perak di dinding tabung reaksi ini. Pada tabung reaksi selanjutnya itu kita isi dengan sampel aseton, kemudian ditambahkan dengan reaksi Tollens. Pada tabung reaksi ini yang diisi dengan sampel aseton, kemudian ditambahkan dengan reaksi Tollens ini tidak menghasilkan cincin perak di dinding tabung reaksi ini. Karena tidak terbentuk cincin perak, kita panaskan. Terlihat dengan begitu jelas bahwasanya praktikan hanya menggoncang larutan tersebut. Dan apabila setelah digoncang, larutan tersebut terbentuk cermin perak, maka praktikan tidak akan melakukan pemanasan. Namun, jika pada larutan tersebut setelah digoncang tidak ada endapan perak, maka praktikan melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan memanaskan di atas bunsen. Menurut saya, ada atau tidaknya cermin perak di dalam larutan tersebut tetap harus dilakukan pemanasan, karena pemanasan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reaksi-reaksi aldehid.
Itulah tadi ide-ide kritis dari saya untuk keberhasilan praktikum tentang reaksi-reaksi pada aldehid. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan gagasan inovatif Anda untuk keberhasilan praktikum tentang reaksi-reaksi aldehid. Gagasan inovatif dari saya yaitu praktikum bisa dilakukan dengan pemanasan menggunakan hot plate. Karena selain kita bisa mengatur suhu sesuai dengan yang kita inginkan, hot plate juga bisa mempersingkat jalannya sebuah praktikum, yaitu kita bisa memasukkan bahan sekaligus dalam sekali percobaan. Inovasi yang kedua yaitu kita tidak perlu lagi untuk memanaskan satu persatu bahan yang akan kita uji apakah di dalam larutan tersebut terdapat reaksi aldehid atau tidak. Karena kita sudah menggunakan hot plate, kita bisa melakukan praktikum sekaligus yaitu dengan bahan-bahan langsung diuji tanpa satu persatu terlebih dahulu. Untuk mempersingkatnya, kita bisa menggunakan bantuan klem. Klem tersebut dapat kita susun melingkar atau dapat kita susun sejajar untuk diletakkan di samping hot plate, lalu kita uji larutan tersebut secara bersamaan. Jika tidak ada klem dan juga statif, kita bisa menggunakan penjepit kayu. Inovasi saya yang selanjutnya yaitu bahan tidak hanya digoncang, tetapi bahan juga harus dipanaskan semuanya, karena kita dapat benar-benar melihat berhasil atau tidaknya larutan tersebut terdapat cermin perak atau tidak. Karena jika kita melakukan pemanasan, larutan Ag+ tersebut bebas dan terbentuk cermin perak secara sempurna. Selain lebih mudah untuk melakukan praktikum, ide inovatif saya juga lebih simpel, dikarenakan estimasi waktu yang kita gunakan juga lebih sedikit. Itulah tadi penjelasan saya untuk menjawab soal ujian tengah semester praktikum kimia organik 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.